Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Agung Permana, mahasiswa dari Unjani jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang multimedia. Saya tidak sendirian ya, saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu Enggar Parahargian dan Arif Rahman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan teknologi pada multimedia. Kemajuan teknologi informasi merupakan suatu perkembangan yang memberikan akses terhadap perubahan kehidupan di masyarakat. Nah, akibat kemajuan media teknologi informasi, kehidupan masyarakat memasuki zona reaktif atau hiburan. Teknologi yang mampu menjawab berbagai kebutuhan tersebut adalah teknologi multimedia. Jadi multimedia ini sangat penting. Kenapa multimedia sangat penting? Karena menurut riset Computer Technology Research atau CTR, manusia mampu mengingat 20% dari apa yang dia lihat. Manusia mampu mengingat 30% dari apa yang dia dengar. Kemudian manusia mampu mengingat 50% yang didengar dan dilihat. Yang terakhir, manusia mampu mengingat 70% dari yang dilihat dan didengar serta dilakukan. Jadi multimedia ini sangat penting. Soalnya manusia ntar bisa mengingat, bisa melihat juga, dan bisa melakukan dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Definisi multimedia menurut wikipedia.org, multimedia is the use of several different media to convey information. Nah, dalamnya ada teks, audio, grafik, animation, video, and interactivity. Yang artinya multimedia adalah pemanfaatan suatu komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, sejarah multimedia yaitu komputer multimedia adalah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Nah, CD-ROM itu sendiri pada waktu itu disajikan dengan standar dikarenakan dahulu multimedia hanya sebatas kemampuan komputer yang bisa menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Nah, jenis multimedia ada beberapa jenis multimedia yang juga banyak dikenal dengan istilah mini media. Secara sederhana dihubungkan dengan utilisasi yaitu pendayagunaan dari media atau kombinasi dari media-media yang tepat untuk topik tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi. Pada perkembangannya, multimedia dibagi atas dua jenis, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Nah, pengembangan di bidang multimedia ada 3 pengembangan di multimedia. Yang pertama yaitu bidang instructional designer, yaitu meliputi tentang software, application, roleplay, template, interactivity method, certification, prosedur, learning strategy. Yang kedua, bidang art designer meliputi graphic icon, color harmony, software, application, background, dan layout, roleplay template, sound recording, dan animated object. Yang ketiga, software di bidang software engineer meliputi development process, development tools, code development, software testing, dan software maintenance. Dalam proses pembuatan multimedia atau multimedia production banyak melibatkan hal yang sama seperti pada proses pembuatan film, diantaranya storyboard capturing, storyboard making, dan graphic production.
Nah, manfaat multimedia itu sendiri yaitu digunakan dalam bidang periklanan yang efektif dan interaktif, bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek suara, video, animasi, teks, dan grafik. Nah, bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Nah, pengaruh multimedia merupakan media interaktif yang sangat ampuh mempengaruhi manusia. Dalam hal ini, multimedia mampu mengubah tempat kerja. Yang dimaksud dengan mengubah tempat kerja yaitu para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus di kantor. Contoh, software yang mendukung teleworking atau telecommuting fitur video call di WhatsApp. Yang kedua, mengubah cara belanja. Nah, mengubah cara belanja atau home shopping, teleshopping dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Kemudian barang datang dengan sendirinya seperti kalau sekarang banyak kayak Bukalapak, kayak Tokped, Tokopedia, Shopee, banyak lah. Yang ketiga, mengubah cara bisnis. Nah, Nokia membuat bisnis telepon seluler. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online. Bank menggunakan cara online banking, kayak banking ya. Yang selanjutnya, mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalkan kalau dulu mah membaca koran, kalau sekarang bisa online ya membaca korannya. Misalkan di detik.com menggunakan software kesehatan, seperti belajar gitar dari YouTube, belajar masak dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, mengubah cara belajar. Sekolah mulai menggunakan komputer multimedia, belajar online menggunakan e-book, atau sekarang banyak seperti ada ruang guru, kayak seperti itulah. Yang selanjutnya, internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Nah, perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem multimedia. Perangkat lunak digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Enggar Prahargian. Oke, terima kasih Saudara Reza atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh Saudara Reza. Berikut adalah perangkat lunak sistem atau enggak yang bisa disebut sistem software. Perangkat ini terdiri dari operasi sistem atau yang bisa kita sebut itu DOS, Windows 10, Linux, macOS. Itu adalah sistem operasi dari perangkat tersebut. Nah, perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas seperti aplikasi Adobe Premiere dan After Effects. Itu adalah aplikasi yang berada dalam sistem tersebut. Jadi kalau misalnya sistemnya itu yang menggerakkan komputernya, tapi aplikasi utilitas itu seperti apa yang ada di dalam sistem tersebut, seperti Adobe Premiere yang biasanya kita langsung pakai, dan After Effects seperti yang bakal kita pakai ntar untuk mengedit video ini. Lanjut, perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, dari perangkat lunak aplikasi multimedia itu terbagi lagi. Yang pertama, perangkat pengolah teks. Kedua, perangkat lunak pengolah animasi dan grafik dua dimensi. Yang diberi contoh seperti yang di bawah ini. Kita bisa lihat grafik dua dimensi vektor, misalnya kalau draw, yang misalnya kita buat desain-desain seperti baju dan lain-lainnya. Dan grafik 2D raster, misalnya ada Photoshop, Just Paint Shop Pro, GIMP, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3D. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita buat animasi-animasi kartun, animasi-animasi kayak misalnya kita mau buat
barang-barang arsitektur, biasanya orang-orang arsitek memakai aplikasi ini untuk membuat itu lebih nyata seperti 3 dimensi, misalnya 3D Studio Max, Blender, Maya, Soft Image, Acquire, dan lain-lain. Nah, yang keempat, perangkat lunak authoring multimedia, dan yang kelima, perangkat lunak aplikasi berbasis web. Selanjutnya, sistem multimedia. Sebuah sistem multimedia adalah suatu sistem yang mendukung lebih dari satu media. Suatu sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia jika terdapat: pertama, kombinasi media; kedua, independence; yang ketiga, computer supported integration. Nah, ini dia beberapa alat yang digunakan dalam multimedia. Nah, jadi di multimedia itu ada banyak sekali alat-alat yang kita gunakan. Salah satunya mungkin yang setiap hari kita gunakan, kayak misalnya PC, keyboard, notebook, CD, mikrofon, speaker, monitor, scanner, printer, kamera digital, dan lain-lain. Nah, kayak misalnya ini CCTV, ini audio, yang ini komputer atau enggak laptop. Yang terakhir ini semua itu tergolong menjadi multimedia. Nah, pembagian sistem multimedia. Pertama, sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua: sistem multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Nah, sistem multimedia standalone itu yang sistem multimedia tidak berbasis dengan jaringan atau enggak dia berdiri sendiri. Yang itu disebut juga sistem ini berarti merupakan sistem komputer media dengan memiliki minimal storage seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-ROM, DVD. Alat inputnya seperti keyboard, mouse, scanner, mic, dan outputnya seperti speaker, monitor, LCD, proyektor. Nah, sistem multimedia berbasis jaringan, sistem ini harus terhubung melalui jaringan mempunyai bandwidth yang besar. Jadi ini bisa lebih besar daripada standalone. Yang biasanya multimedia berbasis jaringan ini untuk orang-orang yang menggunakan multimedia secara profesional. Berbagai aplikasi dalam multimedia. Nah, ada aplikasi-aplikasi dalam multimedia ini yang kita bisa lihat. Pertama, aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi company profile, yang kedua pemasaran, marketing, ketiga periklanan, keempat demo produk, kelima katalog, dan lain-lain. Nah, aplikasi multimedia dalam pendidikan meliputi tutorial, simulasi dan pelatihan, e-learning, dan lain-lain. Nah, aplikasi multimedia dalam hiburan meliputi games. Misalnya kita mainkan itu games, virtual driving, film, olahraga dan hobi, VOD atau enggak video on demand. Nah, ini dalam hiburan. Dan yang paling penting itu kepentingan publik atau institusi. Nah, aplikasi kepentingan publik atau institusi ini meliputi militer, pariwisata, kesehatan, seperti animasi, penunjuk kesehatan, dan lain-lain yang biasa kita lihat kalau misalnya kita buka Instagram dan lain-lain. Nah, contoh aplikasi multimedia dalam kesehatan buatan Microsoft ini kita bisa lihat pasien monitoring. Ini salah satu multimedia dalam kesehatan buatan Microsoft. Bisa dilihat di gambarnya seperti ini. Saya juga kurang pernah melihat dan menggunakan, tapi bisa kita lihat dulu ini contohnya. Yang kedua, contoh aplikasi dalam pembelajaran. Nah, Learn English Online. Jadi di sini aplikasi dalam pembelajaran itu yang seperti kita tahu, aplikasi dalam pembelajaran berarti kita belajar melewat aplikasi. Nah, di sini Learn English Online, kita berarti belajar bahasa Inggris berbasis jaringan atau enggak secara online. Jadi kita bisa belajar tanpa harus keluar rumah, atau kita bisa belajar sendiri dengan basis online. Selanjutnya, aplikasi multimedia dalam pembelajaran bahasa. Sama kayak tadi, yang tadi itu belajar bahasa Inggris, tapi di sini kita belajar bahasa Prancis. Tapi di sini di aplikasi ini kita bisa belajar bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Tapi ini sepertinya aplikasi buat anak-anak yang masih baru pertama kali belajar bahasa. Selanjutnya, aplikasi multimedia dalam jaringan. Nah, ini dia yang biasanya selalu kita gunakan, aplikasi multimedia dalam jaringan, yaitu aplikasi yang kita gunakan untuk menyetel video tapi berbasis internet seperti YouTube dan yang lain-lain. Kayak misalnya kita lihat Facebook, Twitter, Instagram. Nah, itu multimedia dalam jaringan.
Nah, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya, Arif. Terima kasih. Saya Arif Rahman akan meneruskan presentasi dari Saudara Enggar. Untuk dari masa depan dari multimedia tersendiri, yaitu untuk kedepannya, yang pertama dari sistem perancangan grafis komputer, yang kedua dari sistem operasi dan teknik implementasi, yang ketiga dari sistem jaringan atau networking, yang keempat dari content management system, dan yang terakhir adalah dari HCI, Human Computer Interaction. Selanjutnya dari konversi multimedia ke depan, dari sini kita dapat disimpulkan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama dari teleponi, dari voice communication. Yang kedua dari computing, misalnya dari internet, computer communication. Yang ketiga dari konten atau kabel TV, misalnya video communication. Selanjutnya, dari beberapa teknologi multimedia yang terus berkembang pesat, diantaranya yang pertama ada video, yang kedua ada digital video, yang ketiga adalah digitalization, yang keempat ada ASF atau Advanced System Format, yang kelima ada MPEG, Motion Picture Expert Group, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan dari contoh pengembangan ke depan dalam multimedia. Yang pertama adalah virtual reality. Nah, virtual reality ini teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer misalnya, yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pemakai seolah-olah terlihat secara fisik. Selanjutnya dari sistem ini dapat digunakan untuk perancangan obat misalnya, atau arsitek, dan bahkan orang awam yang melakukan aktivitas untuk meniru dunia nyata. Contohnya misalnya dari pilot dapat menggunakan sistem virtuality. Nah, dari si pilot itu sebelum penerbangan bisa melakukan virtual reality sebelum melakukan penerbangan yang sesungguhnya. Selanjutnya mewujudkan suasana yang menyerupai dunia nyata. Nah, virtual reality ini sendiri menggunakan peralatan-peralatan yang dinamakan misalnya glove atau headset, filter, dan sebagainya. Cara kerja dari virtual reality tersendiri, yang pertama misalnya pemakaian melihat suatu dunia semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis. Yang kedua, melalui perangkat handphone atau speaker, pemakai dapat mendengar sesuatu yang realistis. Yang ketiga, melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem. Dan sistem ini memberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah-olah merasakan sedang berada pada situasi dunia nyata atau 3D, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua adalah video conference. Nah, video conferencing ini adalah alat komunikasi jarak jauh yang menampilkan suara dan gambar secara langsung. Artinya dengan waktu yang bersamaan melalui jaringan komputer. Nah, dari video conference ini juga dapat diakses dari handphone 3G minimal. Semua peserta video conference harus mempunyai 3G ponsel dalam wilayah layanan 3G untuk dapat berpartisipasi dalam video conference. Selanjutnya, tiap peserta yang ikut serta dalam video conference tersebut bertanggung jawab atas video call yang akan masing-masing. Oleh sebab itu, aplikasi video call itu termasuk aplikasi yang cukup mahal dan soal biaya koneksi tentunya. Misalnya kita menggunakan aplikasi dari Skype untuk video call, dan sekarang sudah maju bisa melalui WhatsApp, Line, atau Instagram. Nah, dalam multimedia tersendiri ada karir yang harus dicapai untuk kedepannya. Misalnya di bidang teknologi multimedia merupakan profesi baru yang sedang dibutuhkan pada saat sekarang
dan yang akan datang. Imajinasi yang kuat yang diperlukan di bidang ini untuk dapat membayangkan atau melihat potensi menciptakan apa yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang saat ini. Berikut ini adalah profesi yang membutuhkan teknologi multimedia, misalnya dari pemasaran, animasi, desain grafis, electronic publishing, editor, desain game, public creation, special effect, produksi video, dan webmaster. Nah, tentunya sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.